digunakan pengguna Linux. Bash scripting adalah pemrograman kumpulan perintah menggunakan skrip yang ditulis ke dalam bash shell, sehingga nantinya kita dapat mengeksekusi atau dieksekusi oleh sistem operasi. Lalu alasan menggunakan bash script, yang pertama itu kita bisa mengeliminasi task yang berulang-ulang. Misalkan nih, kita mau menginstal sebuah database kayak yang kemarin ya. Nah terus kalau misalkan ada beberapa banyak VM gitu ya, kita nanti tinggal bikin aja satu file bash, terus di dalam file bash-nya itu kita bisa tuliskan perintah-perintah untuk menginstal database-nya. Nah, nanti di Linux yang lainnya atau VM yang lainnya, tinggal di-copy-in aja file bash-nya, nanti bisa di-execute langsung di server yang lain gitu. Nah, lalu yang kedua, membuat program instalasi server. Nah, jadi di Bash script juga kita bisa menginstal program atau packaging seperti database, terus web server dan lain-lain. Nah, itu bisa menggunakan pakai Bash script. Lalu menghemat waktu. Nah, menghemat waktu di sini, jadi kita tinggal bikin aja satu script, nanti bisa di-execute menggunakan perintah bash atau sh. Gitu. Lalu yang terakhir, Bash script bisa menyederhanakan suatu komen. Oke. Selanjutnya anatomi Bash script. Nah, Bash script memiliki fitur penentu utama. Nah, yang pertama itu file Bash script biasanya diawali dengan /bin, lalu /bash. Kalau hashtag dan tanda seru ini disebutnya shebang. Nah, ini perintah untuk mengexecute file bash-nya. Tapi tanpa ini juga sebenarnya bisa, tapi nanti tidak bisa dijalanin menggunakan perintah // gitu. Jadi nanti harus di execute menggunakan perintah bash atau sh. Lalu extensionnya itu menggunakan file.sh. File.sh. Jadi setiap file base itu biasanya ekstensinya itu .sh. Lalu yang ketiga, bash script bisa dijalankan lewat terminal dengan menggunakan komen bash, lalu atau bash atau sh gitu ya, perintahnya, terus nama filenya, nama file sh-nya. Tinggal execute aja, nanti itu bakal bisa ke-execute file.sh-nya. Atau misalkan jika sudah mencantumkan, atau misalkan kita sudah mencantumkan perintah shebang ini, bin bash ini, nah itu kita bisa tinggal ngejalanin perintah ./ nanti dia bakal langsung ter-execute file base-nya. Nah, kalau pakai ./ ini kita harus membuat hak akses dulu untuk file .sh-nya pakai chmod. Kalau misalkan kita nggak pakai chmod, nanti filenya itu tidak bisa di-execute. Oke, lalu sini ada script base dasarnya ya, yang biasanya itu dasar-dasarnya yang pertama itu ada echo. Nah, perintah echo merupakan perintah paling dasar dan dasar dalam pembuatan script base untuk pemula, terutama digunakan untuk mencetak teks atau output dari terminal Linux. Perintah echo akan mencetak teks atau data terminal apapun yang dituliskan. Nah, saya coba kasih contoh ya untuk penggunaan file echo. Ini saya mau pindah dulu share screen-nya. Bentar. Oke, ini sudah tampil ya untuk terminalnya. Nah, di sini saya mau mencontohkan bagaimana cara membuat file base menggunakan echo. Nah, yang pertama kita buat dulu folder biar tertata rapi. Terus kita masuk ke folder scriptnya. Oke, kalau udah, yang pertama dilakuin kita harus buat filenya dulu ya. Bisa pakai touch untuk buat filenya. Ini kita mau
Bukan echo. Nah, di sini jangan lupa pakai .sh extensionnya. Oke, kalau udah kita coba set menggunakan echo, masuk ke file ke echo-nya menggunakan v. Nah, di sini kita bisa tulis script yang mau kita bikin. Nah, karena kita mau bikin echo, kita bikin contoh aja ya. Yang pertama, kita coba pakai Cbang. Strik karena seru. Plus base. Nah, di sini kalau misalkan mau pakai echo, tinggal tulis echo aja. Lalu pakai tanda kutip. Jadi bebas kita mau nulis nama tulisan apa aja. Contoh, saya tuliskan nama saya Rizky. Ini tinggal save aja. Kalau misalkan udah, ini kita bisa pakai perintah sh untuk mengeksekutnya. Ini bisa atau enggak karena tadi sudah dibikin si banknya. Sorry. Karena ini udah pakai si bank ini, file execute ini. Nah, jadi kita bisa pakai // terus nama file sh-nya. Nama file sh-nya echo misalkan. Kenapa tanda lain bukannya keluar dari ini bakal gak bisa soalnya ini membutuhkan permissionnya. Nah, untuk kita berikan permissionnya, ini tinggal tulis aja chmod terus nama filenya. Nah, ini kalau udah kita bisa lihat nih ll udah dapat aksesnya. Kalau udah kita bisa execute pakai perintah // terus nama filenya. Nah, gini, ini langsung bisa kita execute. Dan di base juga kita bisa nulis nih perintah-perintah kayak dasar Linux. Contoh nih, saya mau bikin kayak date atau UMA itu bisa di base. Kasih contoh. Sini contoh saya mau liatin usernya pakai UMI. Dan saya mau lihat date-nya gitu ya, tanggal. Itu bisa tinggal diketikkan aja perintahnya di base, di file base, di save. Nah, kalau sudah, langsung execute aja file base-nya. Nah, nanti ada nih, langsung ke generate nih root, lalu tanggalnya, gitu. Oke, nah kita masuk lagi ke PowerPoint ya. Bentar. Oke, nah untuk Eho udah beres ya. Jadi untuk dasarnya itu seperti itu. Lalu yang kedua itu ada variabel. Nah, variabel merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan data di memori komputer. Data tersebut akan hilang setelah script dijalankan. Dalam base script terdapat 3 jenis variabel. Yang pertama ada environment variable. Nah, di environment variable digunakan oleh shell atau sistem Linux untuk proses kerja seperti home, username, hostname, atau shell. Nah, saya coba kasih contoh ya untuk menggunakan variabel environment. Kita masuk lagi ke terminalnya. Kita coba bikin lagi nih untuk environment variable. Kita bikin file, kita lagi. var misalkan .sh. Lalu kita vi masuk ke file base-nya.
Oke, di sini kita sama ya seperti tadi, kita bikin perintah sidungnya dulu. Stack, transfer root, terus slash bin, base. Oke, kalau udah kita contoh nih. Jadi sama ya pakai echo yang tadi. Echo, terus masukin, sorry. Nah, masukin tulisannya nih. Contoh, uh, kita coba pakai user gitu ya. User login. Klik 2. Ini contoh pakai UMA gitu ya. Ini tapi tulisannya harus gede kalau nggak salah. Atau hostname lah gitu. User, siapa nama user? Apa nama user? Nah, di sini nanti tinggal pakai variabel. Variabel sistemnya itu kalau di Linux itu pakai user. Hurufnya besar semua. Oke, ini lagi. Nah, terus saya coba lagi pakai mau nampil hostname gitu. Ini pakai echo lagi aja. Echo, terus kutip apa hostname. Nah, di sini tulis aja variabelnya. Perintahnya hostname kalau di Linux itu. Kalau mau melihat nama hostname kita. Oke, kalau udah, ini di save. Nah, kalau udah, ini nanti di execute lagi aja. Pakai SH misalkan. Nah, ini langsung ke generate nih variabel yang tadi. Variabel sistem yang tadi ini langsung ke generate. Ini langsung root. Terus hostname-nya itu langsung training Linux juga. Oke. Lalu, yang kedua itu menggunakan positional parameter. Nah, parameter ini digunakan oleh shell untuk menampung argumen yang diberikan kepada shell. Nah, saya langsung ambil contoh lagi aja ya. Positional variable. Ini clear lagi. Terus bikin file baru lagi. Touch. Var gitu. .sh. Kita masuk ke file base-nya lagi. Oke, kalau udah seperti biasa kita masukkan lagi sidingnya. Sorry. Bin plus base. Nah, sini kita mau nyoba pakai positional parameter. Jadi di sini kita echo lagi aja kayak tadi. Terus masukin ya untuk positional variable kita pakai parameter dolar dolar satu. Nah, dolar satu ini nanti kita bisa define ketika file base-nya itu mau dieksekusi. Ini dolar satu, terus orang atau sedang belajar. Sini pakai variabelnya lagi 2. Lalu misalkan kita sedang belajar bersama ini bisa pakai variabelnya lagi, misalkan 3 gitu. Nah, kalau udah kita save. Nah, lalu ketika mau di execute filenya, itu kita bisa define variabel atau parameter yang tadi. Contohnya yang dolar satunya itu kita tulis Rizky, lalu dolar duanya itu Linux. Lalu yang ketiga itu apa sih? Apa lagi? Bentar. Cat voice. Nah,
lalu ketiganya ini teman aja misalkan. Enter, nah nanti ini langsung ke generate nih. Ini akan bakal ngegantiin variabel ini tuh. Jadi di sini bakal diganti yang asalnya 21 ini di Rizky sedang belajar, lalu duanya itu diganti ke ini Linux, belajar Linux bersama teman dan bakal diganti. Nah ini contoh penggunaan untuk positional parameter. Jadi ada parameter tambahan nih yang bisa di generate ketika mau filenya dieksekusi gitu. Oke, lalu selanjutnya ada user defined variable. Jadi untuk user defined variable ini variabel yang akan dibuat oleh kita sendiri gitu, bakal di define-nya. Contoh untuk penggunaannya, kita bikin file lagi. Namanya user apa ya, variable if aja .sh. Lalu kita masuk lagi ke filenya. Ini seperti biasa kita masukkan shebang-nya. Oke, di sini kita define dulu nih variabelnya. Misalkan di sini pakai nama variabelnya, terus kita define nih nama itu apa. Sini pakai sama dengan bahkan namanya Rizky, lalu ini variabelnya belajar misalkan Linux, sini misalkan variabelnya OS gitu ya, OS sama dengan Linux CentOS, sorry, setuju, jangan lupa pakai tanda kutip. Nah, kalau udah di-define variabel-variabelnya, akan kita coba bikin echo lagi. Lalu kita bikin sebuah kalimat. Contoh nanti di sini variabel-variabel yang ada di atas ini kita define di echo-nya. Contoh untuk mendefine-nya itu menggunakan dolar, terus masukin nama variabelnya, nama, contoh sedang belajar, menggunakan yang kedua nih variabelnya pakai dolar belajar, lalu menggunakan masukin lagi variabel yang terakhir OS. Nah ini, nah, kalau udah kita ini save lagi aja, lalu OS. Nah ini langsung execute aja filenya yang tadi, bisa variabel. Nah ini langsung bakal ke generate lagi nih, sama kita lihat lagi si filenya. Oke, di sini ini define-nya ya, define variabelnya ini, lalu untuk variabelnya di sini, jadi ini bakal keganti langsung sesuai dengan variabel yang sudah define. Contoh ini Rizky-nya langsung diganti asal nama, diganti dengan value-nya sedang belajar Linux, silakan Linux, contoh setuju. Nah ini belajarnya diganti juga sesuai dengan value-nya. Lalu yang variable OS juga diganti juga sesuai dengan value-nya gitu. Ini contoh sederhananya lah menggunakan define variable. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komen atau boleh raise hand. Gimana nih jadi tuh dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyain?
atau terkait tentang connect ke server, saya mau infoin bahwa untuk OS-nya, OS CentOS 7-nya, udah saya upload dan teman-teman bisa langsung nyoba pakai OS yang saya sudah upload, pakai CentOS 7. Jadi biar sama, misalkan teman-teman nanti mau ngikutin juga, bisa dicoba juga, biar sama gitu. Oke, gimana nih? Ada yang mau ditanya apa enggak? Apakah masih menyimak semuanya? Mas Rizky ini tadi udah semua Pak? Nanti Oh, belum, bakal ada masih ada, baru ada lagi. masih ada ya? Ya. Oke. Sekarang sambil misi ada yang mau bertanya gitu, tanyakan dulu atau ya bisa mau nyoba juga server Nutanix bikin VM, bisa dicoba juga. Udah saya upload untuk OS-nya. Oke, kayaknya belum ada yang mau nanya nih. Kayaknya bisa dilanjut aja dulu, Mas. Oke, kalau gak ada saya lanjut ya. Nah, Ya, lanjutin untuk aja sih. sekarang ya saya mau melanjutkan. Jadi di base juga kita bisa melakukan pengkondisian. Contohnya kayak if, lalu kayak apa ya, bikin array, bikin looping itu bisa. Nah, saya coba contohinnya satu-satu untuk pengkondisiannya. Saya geser screen lagi. Hmm. Sorry. Nah, dari sini saya mau coba membuat kondisi if di base. Nah, oke, bisa saya mau bikin dulu file base-nya. Ini biasa kita tulis. Bentar. Hmm. Bindes. Nah, coba menggunakan kondisi if. Di sini pertama kita tulis nih, hitung. Kita mau menghitung, kita mau membuat angka gitu ya, if. Itu bisa ditulis menggunakan echo dulu. Contoh untuk menggunakan if ya. Sorry. Echo, lalu masukkan angka. Kan 4, 2, oke. Ini kita bakal read nih, bisa menginputkan angkanya. Read angka. Lalu sini kita mau meriksa nih apakah angka tersebut kurang dari 10 atau lebih dari 10. Sini pakai if, lalu sorry, masukin variabelnya angka,
MT 10, koma, dan echo posisi angka yang Anda masukkan kurang dari 10. Jika bukan, else echo angka yang Anda masukkan lebih dari 10. Oke. Nah, untuk mengakhiri if-nya ini bisa pakai V ya. Nah, coba lihat lagi ini base echo masukkan angka, read angkanya, lalu ini bisa meriksa nih angkanya lebih dari 10 atau kurang dari 10. Nah, ini bisa pakai seperti ini. If nama variabel dimasukin nanti 10, kemudian nah, kalau udah kita ini save aja, lalu kita tuliskan sh if.sh. Nah, ini masukkan angkanya, misalkan saya masukkan 12. Nah, ini angka yang Anda masukkan lebih dari 10, nah 12 gitu. Ini kayaknya ada yang typo ya, coba lihat. Kayaknya harus di spasi deh. Else oke, coba lagi kan misalkan 8. Nah, nanti angka yang Anda masukkan kurang dari 10 gitu. Jadi contoh untuk condition if seperti ini contohnya. Lalu kita clear. Lalu yang selanjutnya kita mau membuat contoh pengulangan for ya. Sama masih if tapi menggunakan for-nya. Jadi pertama kita bikin dulu nih file for-nya di for.sh. Nah, atau bikin touch dulu aja deh. Touch. Lalu kita copy ke file for-nya. Seperti biasa kita masukin dulu si bank-nya. Bin space. Oke, kalau udah kita bisa bikin script untuk for-nya. Nah, ini kita masukkan aja langsung for. Lalu ini angka sama dengan 1, titik koma, angka kurang dari sama dengan 5, titik koma, angka plus. Nah, nanti kalau misalkan angkanya itu kurang dari 5, bahwa angkanya nanti bakal terus bertambah atau auto increment. Lalu ini kurang tutup. Nah, kalau udah nanti do echo angka lebih dari 10.
Do angka 10, sorry. Karena ini for, jadi kita define aja angkanya. Kedua, terus masukin variabel angkanya. Gini. Udah di perintah down. Kita coba periksa lagi, jadi nanti untuk for, angkanya 1, dan angkanya kurang dari 5, ini nanti angkanya bakal terus bertambah. Echo angka variabelnya. Oke, kalau udah di save aja file base-nya, langsung execute untuk for-nya. Ini langsung bakal tercetak ya angka-angkanya. Jadi kalau misalkan ini, dia bakal bakal tergenerate nih script yang tadi, jadi angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di situ kita bisa bikin nih untuk ngebuat if, lalu for, lalu juga kita bisa bikin untuk array-nya. Nah, untuk array-nya kita bikin aja file array gitu ya, touch array.sh. Oke, kalau udah kita masuk VI lagi ke file array-nya. Seperti biasa kita tulis si bank-nya, sorry. Nah, kalau udah kita tulis aja scriptnya untuk penggunaan array, nilai array. Echo contoh misalnya kita mau nampilin array nama-nama gitu ya. Nama, sorry, nama pertama. Sini pakai dolar lagi, dolar. Nama song. Dan jangan lupa untuk untuk arahnya kita define dulu ya di atas echo-nya. Contoh untuk nama-namanya kita tulis nama sama dengan sini arahnya, misalkan Rizky gitu. Lalu Novan. Lalu nama yang terakhir saya ambil Mawaf gitu ya. Nah, kalau udah di define untuk array-nya, value array-nya, kita bikin echo-nya lagi nih, lanjutin, bisa copy paste aja, kita sesuaiin. Kedua, di sini pakai 1, nama ketiga pakai 2. Jadi array itu urutannya dimulai dari 0 ya. Jadi Rizky itu jadi urutannya dari 0, lalu Novan itu 1, dan Nawaf itu 2. Oke, sini kita mau bikin perintah untuk menampilkan semua nilai dalam arraynya. Bisa pakai echo lagi. Oh, semua nama. Kedua, lalu masukin variabel arraynya. Nama. Di sini kita pakai akeong. Nah, fungsi akeong ini kita nanti bisa mendefine semua nama-nama yang ada di arraynya ini. Nanti bakal semua terdefine gitu, bakal tergenerate. Itu udah
Ini echo semua. Oke, kalau udah. Nah, terus bikin perintah lagi untuk menampilkan jumlah elemen dalam arraynya. Nah, untuk kita menumpahkan elemennya, kita bisa tuliskan echo, lalu jumlah nama. Kedua, di sini bisa pakai variabel lagi. Terus nama, pakai hashtag untuk nampilin semua atau jumlahnya. Ini pakai akeong lagi. Akeong. Oke, kalau udah kita lihat lagi nih namanya ada Rizky, lalu Novan, dan Noaf. Lalu kita dilihat nih nama-namanya Echo, nama kedua, nama ketiga udah ya sesuai. Di sini kita mau melihat semua nama yang ada di arraynya. Dan yang selanjutnya di sini kita mau melihat jumlah nama yang ada di arraynya juga. Oke, kalau udah di save aja. Nah, setelah itu kita esa lagi filenya array.sh. Sorry, di sini ada lihat dulu ya array dengan 10 bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini nih. Jumlah nama. Jumlah nama kedua nomor. Oh sorry itu ya. Tapi lagi. Jadi saya lupa belum memasukkan tanda kutipnya. Aman. Kalau udah kita coba execute lagi file array-nya. Biasa array. Nah ini langsung bisa nih. Sini nama pertama nih. Ini Rizky, terus nama kedua itu Novan, nama ketiga itu Nawaf. Sesuai dengan arraynya ya. Lalu kita bisa melihat semua namanya. Itu ada Rizky, ada Novan, sama ada Nawaf. Lalu untuk jumlah arraynya atau jumlah namanya itu ada 3. Nah, jadi ini cara dasar-dasar untuk kita bisa membuat file base script. Nah, di base script juga untuk implementasinya, jadi kita bisa bikin script, contoh kita mau membackup sebuah database, itu bisa menggunakan base script. Jadi nanti perintah-perintah untuk membackupnya itu bisa dituliskan di file base-nya. Lalu untuk penjadwalannya juga bisa diaplikasikan dengan menggunakan cron job yang saya sudah jelaskan pada hari ketiga gitu. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Teh Sarah ya, karena untuk materi dasar-dasar dari Basecamp udah sampai sini sih. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya seputar Basecamp atau seputar pembuatan VM di Nutanix. Mau nggak Teh Sarah? Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih Mas Rizky sebelumnya untuk materi training hari ini. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas Rizky dari Mas Dani. Katanya untuk pengkondisian bercabang gimana katanya Mas? Nah itu biasanya sih kalau misalkan saya gitu ya, untuk pembuatan bercabang itu hampir sama kayak perintahnya tadi. Itu bisa kita cari sih di Google, itu cara untuk pengkondisian bercabangnya. Tapi kalau secara skripnya, itu hampir sama sih kayak PHP kalau misalkan Mas Dani tahu gitu ya. Nah itu bisa dipakai sih untuk pengkondisian bercabangnya.
Tapi di sini saya belum nyiapin nih untuk pengkondisian bercabang di Linux ya, Mas Dani, gitu. Jadi next lah kita coba untuk pengkondisian bercabangnya. Oke, dari yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ayo, apakah udah paham semua nih berarti? Kita bisa sambil sharing juga nih, diskusi kalau misalnya ada yang sebelumnya udah pernah nyobain gitu ya, terus dibandingin nih sama apa yang Mas Rizky udah coba jelasin gitu ya. Itu juga bisa, jadi nggak harus berupa pertanyaan juga gitu. Wah, coba mungkin dari Mas Adhan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas Bayu, Mas Wisnu, Mas Felix, Mas Kamriyadin, lalu Mas Ruswanto, Mas Saipul. Coba nih, apakah menyimaknya sambil di kantor juga nih semuanya? Oke, ini ada yang baru bergabung nih, Mas Cabib Nur Rahman. Halo Mas, baru bergabung. Oke, kayaknya belum ada yang ini ya, yang ditanyakan ini juga Mas Cabib nih baru join, tapi mungkin belum bisa standby nih on. Oke, Mas Rizky ada yang ditanya lagi nih dari Mas Dani. Untuk awalan di file script itu, apakah harus ada apanya nih, Mas Rizky Oh, coba tolong dicek. Skibeng itunya ya. Jadi untuk perintah itu sebenarnya nggak perlu ada juga nggak apa-apa Mas. Jadi ini untuk kita mengeksekut file base-nya. Jadi kan biasanya file base-nya itu ada di folder bin base ya. Nah untuk nanti jadi kita file atau perintah ini itu bisa dipakai untuk execute-nya. Jadi bisa menggunakan titik slash kayak gini nih. Nah, titik slash kayak gini untuk mengexecute filenya. Tapi kita juga bisa sih nggak pakai ini juga. Nanti untuk execute filenya itu pakai base atau nggak pakai sh gitu. Jadi nggak perlu ada juga nggak apa-apa, nggak masalah. Itu Mas Dani. Oke, makasih juga Mas Dani untuk pertanyaannya. Yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan juga. Oke, Mas Rizky, hari ini ada kuis nggak nih? Mungkin hari ini ada kuis. Kalau hari ini kayaknya masih belum ada deh. Ya, belum ada ya. Ya, Oke. belum ada. Soalnya materinya memang sedikit gitu tentang Iya, base ini. oh iya, oke. Ya. Lanjutan Mungkin aja gitu ya. mungkin kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau nyoba yang saya pernah tes kemarin, itu saya udah siapin ya OS-nya gitu. Terus kalau misalkan ada kendala juga dalam pembuatan OS-nya, bisa diinfoin lagi ke saya gitu. Oke, paling kalau misalnya nggak ada, aku mau share link absennya dulu ya yang kemarin.
Bentar, aku edit dulu ya. Oke, udah aku send untuk link absen untuk hari ini ya. Aku aku pin dulu untuk teman-teman semua. Bisa langsung mengisi absensinya. Bisa langsung dibuka dulu. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, tidak ada yang ingin didiskusikan lagi. Dan kebetulan hari ini juga kita nggak ada kuis seperti itu. Terus juga dari teman-teman peserta training juga sepertinya tidak ada belum ada kendala saat pembuatan VM-nya dan juga koneksi ke servernya. Jadi untuk hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Untuk besok di hari terakhir kita akan belajar partition ya Mas Rizky untuk hari terakhirnya. Ya, betul teh. Nanti besok kita lanjutin materi tentang partisi di Linux. Gitu. Ya, oke. Jadi di hari terakhir besok diharapkan semuanya masih bisa mengikuti ya. Dan info juga untuk selanjutnya, setelah yang Linux ini akan ada juga seri training yang berikutnya. Jadi akan aku coba share ke grup WA ya nanti. Untuk selanjutnya, untuk di minggu berikutnya akan ada materi apa aja nih. Nah, kalau apabila ingin nerusin ikut gitu ya untuk series training DevOps-nya, boleh banget. Teman-teman semua yang ada di sini bisa ngelanjutin itu ya. Jadi nggak hanya belajar Linux-nya, tapi juga yang lain. Nah, yang lainnya ada apa aja nanti aku akan infoin setelahnya ya. Jadi diharapkan nih ini semua yang sering aku lihat nih ada di sini dari hari pertama sampai hari keempat itu gitu ya. Diharapkan ini bisa kita lanjutin terus nih sampai akhir gitu ya. Keseluruhan training DevOps-nya seperti itu. Dan ya insya Allah semua materi ini bermanfaat dan tentu nanti akan ada kita nanti tes di akhir dan juga nanti ada sertifikatnya dari absensinya dan juga dari hasil tesnya. Jadi ikutin terus ya semuanya trainingnya. Dan apabila ada yang ingin ditanyain informasi ataupun ada kendala bisa melalui grup WA yang sebelumnya sudah saya share. Dan apabila ada yang belum join grupnya bisa hubungi saya Sarah, ada di flyer banner sebelumnya. Akan saya send juga ya kontak saya di sini dan juga akan di resend lagi grup WA-nya sebentar. Mungkin apabila ada yang baru bergabung dan juga belum join dengan grupnya. Nah ya sudah aku share lagi grup WA-nya. Apabila ada yang belum bergabung bisa langsung klik ya sebelum kita akhiri hari ini. Oke, jadi ya itu saja. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang peserta training yang sudah masih bisa ikut ya hari ini. Semoga besok masih semangatnya. Semoga ini ya
besok masih bisa mengikuti sampai terakhir dan juga untuk series training DevOps yang berikutnya. Untuk selanjutnya akan diinfokan. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mbak. Sama-sama.